nama saya Agnes Sinaga. Saya dari kelas akuntansi C 2022 dengan NIM 722-322-0019. Di sini saya melakukan mini riset dari mata kuliah akuntansi agrikultur di kebun stroberi. Gurkis Stroberi adalah usaha yang sudah berdiri sejak tahun 2018 di lokasi Taman Lumbini, Dolatraya, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dengan kode ISIC 01254721 dengan pemilik usaha adalah Bapak Sembiring. Ada 4 pokok materi yang akan saya bahas dalam video ini, yaitu yang pertama adalah konsep dasar agrikultur perkebunan dalam PSAK 69, yang kedua perlakuan akuntansi agrikultur perkebunan dalam PSAK 69, yang ketiga profil usaha dari Gurkis Stroberi, dan yang keempat adalah perlakuan akuntansi agrikultur pada perkebunan Gurkis Stroberi. Baik, materi pertama adalah mengenai konsep dasar agrikultur perkebunan dalam PSAK 69. Konsep dasar pengakuan. PSAK 69 pada tahun 2015 menegaskan bahwa aset biologis dan produk agrikultur dapat diakui jika yang pertama adalah perusahaan memiliki kendali atas aset biologis atau produk agrikultur sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, terdapat kemungkinan besar adanya aliran manfaat ekonomi di masa depan dari aset biologis atau produk agrikultur. Yang ketiga, nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis atau produk agrikultur dapat diukur dengan andal. Baik, yang kedua adalah konsep dasar pengukuran. Ada beberapa dasar pengukuran yang umum digunakan, yaitu yang pertama biaya historis atau historical cost. Ini adalah biaya perolehan aset pada saat transaksi terjadi. Yang kedua, biaya kini atau nilai wajar atau current cost. Ini adalah biaya yang seharusnya dikeluarkan saat ini atau pada saat pengukuran. Dan yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian atau realizable atau settlement value. Ini adalah nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset dalam kondisi pelepasan normal. Yang keempat, nilai kini atau present value. Ini adalah arus kas neto yang diharapkan di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang. Yang ketiga adalah konsep pencatatan. Setelah aktivitas agrikultur dilakukan pengakuan dan dilakukan pengukuran, langkah selanjutnya adalah melakukan pencatatan berupa penjurnalan sebesar nilai yang telah diukur. Nilai yang dimaksud adalah aktivitas dari agrikultur yang dilakukan dan juga pencatatan nilai aset biologis serta produk agrikultur. Terdapat juga pencatatan dari reklasifikasi yang dilakukan dan keuntungan atau kerugian yang dialami akibat dari penggunaan nilai wajar sebagai metode pengukuran aset biologi. Proses tahapan pencatatan dilakukan sejak terjadinya biaya dikeluarkan untuk melakukan aktivitas agrikultur yang berarti saat persiapan lahan untuk tanaman, penanaman, perawatan, sampai pada siap dipanen. Berdasar pengungkapan. Menurut PSAK 69, entitas diharuskan melakukan pengungkapan atas keuntungan atau kerugian bersih yang timbul saat pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur, serta dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya dalam penjualan aset biologis. Selain itu, entitas juga wajib menyajikan penjelasan mengenai aset biologis yang dimilikinya. Pengelompokan aset biologis memungkinkan entitas untuk dengan mudah membedakan antara aset biologis yang sudah menghasilkan atau mature dan yang belum menghasilkan atau immature sesuai dengan kondisi aktualnya. Entitas juga diminta untuk menyajikan laporan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat aset biologis antara awal dan akhir periode berjalan. Contoh pengungkapan bisa berupa jumlah tercatat aset biologis yang dapat dikonsumsi dan aset biologis produktif berdasarkan kelompok. Yang kedua adalah perlakuan akuntansi agrikultur perkebunan dalam PSAK 69. PSAK 69 menjelaskan bahwa aktivitas agrikultur adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Aset biologis ini merujuk pada tanaman atau hewan yang dimiliki oleh entitas sebagaimana diatur dalam IAS 41. Dalam konteks ini, aset biologis merupakan hasil dari transaksi ekonomi entitas di masa lalu supaya sepenuhnya dikendalikan oleh entitas dan diharapkan memberikan manfaat di masa yang mendatang. Aset biologis memiliki karakteristik khusus, terutama terkait dengan proses transformasi atau perubahan biologis yang terjadi hingga aset tersebut dapat dikonsumsi atau dikelola lebih lanjut oleh entitas. Standar akuntansi keuangan untuk aktivitas agrikultur tidak mencakup aset biologis berupa tanaman, produktif, atau bird plant.
Yang ketiga adalah profil usaha Gurki Strawberry. Nama usaha Gurki Strawberry berdiri pada tahun 2018. Lokasi usaha berada di Taman Lumbini, Dolatraya, Kecamatan Dolatraya, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dengan ID 22171. Pemilik usaha adalah Bapak Sembiring dengan kode ISIC adalah 01254721. Usaha strawberry itu udah mulai dari kapan ya? Tahun 2018. Kalau untuk karyawannya ada berapa orang, Kak? Untuk sekarang itu 2 orang setiap hari. Satu orang 100.000. 100.000 per Iya, hari per gitu. hari. Ya. Tapi itu maksudnya tiap hari, Kak? Tiap hari masuknya, kecuali hari Tanggal merah. Minggu. Oh, Ini kita ambil dari pohonnya, kita semai sekitar 1 bulan, lalu kita pindahkan ke lahan. 3 bulan dia bisa panen. oh 3 Bisa panen terus dia lebih kurang 1 tahun. 1 tahun. Iya. Kalau kira berapa kali lah dia dikutip dalam seminggu atau? Dia kalau strawberry, kalau bukan untuk petik sendiri, dia 2 hari sekali kami antar ke agen. 2 hari sekali. Iya, 2 hari sekali kami antar ke agen. Tapi kalau untuk petik sendiri kapan aja boleh. Kalau mengantar ke agen itu berapa kilo, Kak? Berapa? Mulahan ini mungkin 20 kilo bisa dapat. Kalau petik sendiri, satu on dia 10.000, jadi kilo 100.000. Pupuk buat kimia, pupuk kandang 50 kilo, Harganya, Bu? harganya itu 500.000. 500.000. Iya, Terus kalau polybagnya, Bu? Ininya, Bu? misalnya satu gulung sekitar 500 meter 60.000, 260. Berapa gulung lah ini, Bu, untuk semua strawberry? sekitar 15 lah. 15 gulung. Oh, 15 gulung ya, Bu. Tadi 1 gulung 260 ya, Bu? Iya, ini juga ada 6 macam ya Bang, 150 satu jenis. 150 satu jenis. Iya. Ada. Kira-kira ada lagi, Bu, pengeluaran lain? Untuk pupuk Pupuk NPK bermacam-macam, dia ada yang mutiara, ada yang butir, ada yang TSP, ada yang bas, macam-macam pupuk. 200 kilo ya. Iya, 200 kilo. Untuk harganya, Bu, harga pupuk itu tadi Harganya satu sak itu tadi 500 kilo. 500.000. Kan hasil penelitian yang saya dapatkan, yaitu yang pertama adalah penghasilan mereka per bulan, di mana ada 2 kali setor, yaitu yang pertama ke agen dan yang kedua adalah petik sendiri tepat di kebun tersebut, di mana pada agen itu disetornya 10.800.000 ditambah 14 juta yang dipetik sendiri, hasilnya adalah 24.800.000 per bulan. Yang kedua itu adalah konsep penjualannya, yaitu tadi pertama itu disetor ke agen 3 kali seminggu. Sekali menyetor itu adalah 20 kg dengan harga 45.000 per kilogram. Yang kedua adalah dijual di tempat sendiri atau petik sendiri, yaitu sebesar 100.000 per kilogram. Yang dihasilkan adalah 35 kilo per minggu. Yang ketiga adalah pengeluaran per bulan. Yang pertama pupuk, yaitu mutiara, NPK, butir, TSP, dan bas sebanyak 40 kilo masing-masing dengan harga 400.000. Dan juga ada pupuk kandang, yaitu 10 kilo dengan harga 120.000. Ada obat kimia 6 jenis, yaitu satu jenisnya itu 150.000, maka dikalikan 6 hasilnya adalah 900.000. Totalnya menjadi 7.040.000. Yang keempat adalah gaji karyawan per bulan, yaitu ada 2 orang. Seorang itu 2.400.000 dikali 2 sama dengan 4.800.000. Untuk umur tanaman penyemaian itu 1 bulan, panennya di usia 3 bulan, dan umur hidupnya 1 tahun. 6. Besar lahannya itu 5.000 meter. Yang ketujuh, hasil penjualan per kilogram. Yang pertama disetor ke agen sebesar 16.200.000 per bulan. Yang kedua dijual di tempat atau petik sendiri sebesar 14 juta per bulan. Yang kedelapan adalah modal awal. Modal awal yaitu hanya bibit dan mulsa. Bibitnya 30 juta. Yang kedua adalah mulsa sebesar 3.900.000. Nah, 9 adalah pengeluaran selama periode tanaman, yaitu selama 12 bulan atau 1 tahun. Yang pertama pupuk kandang sebanyak 1.440.000. Yang kedua pupuk sebesar 24 juta. Yang ketiga tenaga kerja sebesar 50.600.000. Maka total dari semuanya adalah 83.400.000. Perlakuan akuntansi agrikultur pada perkebunan Gurki Strawberry. Yang pertama adalah pengakuan sebagai aset biologis. Gurki Strawberry Prestadi mengakui tanaman yang dimilikinya, yaitu tanaman stroberi, sebagai aset biologis.
Aset biologis ini termasuk dalam golongan aset tetap karena masa transformasi biologis tanaman stroberi selama 1 tahun. Yang kedua adalah pengakuan produk agrikultur. Produk agrikultur yang akan diakui adalah buah stroberi yang telah dipanen, di mana buah stroberi yang telah dipanen merupakan produk agrikultur dari tanaman atau bibit stroberi. Yang ketiga, pengelompokan aset biologis. Benih stroberi diidentifikasi sebagai aset biologis dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama, tanaman menghasilkan. Tanaman stroberi yang memasuki fase panen di saat tanaman berusia 3-12 bulan. Yang kedua, tanaman belum menghasilkan, yaitu tanaman stroberi yang berada pada proses pertumbuhan mulai dari fase bibit hingga fase berbunga atau berumur 0-2,9 bulan. Yang kedua adalah pengukuran. Tanaman produktif dalam usaha Gurkis Stroberi Brastagi adalah stroberi yang akan dinilai berdasarkan biaya perolehan. Pada akhir setiap periode pelaporan, jumlah tercatat dari aset tanaman produktif diperiksa untuk mengetahui apakah ada indikasi penurunan nilai. Beban yang terjadi sehubungan dengan aktivitas tanaman produktif dicatat dalam laba rugi saat terjadi. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tanaman produktif dihitung sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laporan laba rugi. Gurkis Stroberi Brastagi melakukan pengukuran pada aset biologisnya, yaitu bibit stroberi. Penilaian tanaman ini didasarkan pada kualitasnya. Bibit stroberi yang belum menghasilkan diukur dengan nilai sebesar harga perolehan yang terdiri dari harga pembelian bibit dasar atau bibit stroberi ditambah dengan biaya yang dikeluarkan selama masa pertumbuhan benih padi tersebut. Adapun perhitungannya akan disajikan pada tabel di bawah ini. Itu harga perolehannya, harga pembelian bibit sebesar 30 juta, ditambah biaya-biayanya, biaya tanam, biaya pemeliharaan, dalam biaya tanam, mulsa, traktor, kandang, pupuk, dan biaya pemeliharaan, kandang, pupuk, tenaga kerja, dan total biayanya adalah sebesar berikut. Yang ketiga adalah pencatatan. Biaya persiapan lahannya itu pembelian bibit pada kas sebesar 30 juta, pembelian mulsa pada kas 3.900.000, beban operasi atau traktor pada kas 750.000, biaya pupuk pada kas 2 juta, biaya kandang pada kas 4.800.000, beban gaji pada kas 4.800.000. Pemeliharaan per bulan, biaya kandang pada kas 120.000, biaya pupuk pada kas 2 juta, beban gaji pada kas 4.800.000, biaya pemeliharaan selama periode tanaman 12 bulan atau 1 tahun, biaya kandang pada kas 1.440.000, biaya pupuk pada kas 24 juta, beban gaji pada kas 57.600.000. Keempat adalah tahap pelaporan. Dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan memberikan pemahaman yang jelas kepada para pemangku kepentingan, Gurkis Stroberi Brastagi perlu melakukan pengungkapan sebagai berikut. Pertama, keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar. Perusahaan harus secara jelas mengungkapkan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai wajar aset biologis dalam laporan laba rugi. Perubahan nilai wajar dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti fluktuasi harga komoditas dan jumlah produksi. Deskripsi kuantitatif aset biologis. Dalam laporan keuangan, perusahaan harus memberikan deskripsi kuantitatif dari setiap kelompok aset biologis yang dimilikinya. Ini termasuk rincian jumlah dari masing-masing aset biologis yang dimiliki. Yang ketiga, kelompok aset biologis. Gurkis Stroberi Brastagi memiliki satu kelompok aset biologis, yaitu aset biologis lancar yang merupakan tanaman stroberi itu sendiri. Aset biologis ini akan dikategorikan sebagai persediaan. Perusahaan harus menjelaskan dengan jelas tentang aset biologis ini, termasuk karakteristiknya, jumlahnya, dan kontribusinya terhadap operasi perusahaan.